Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu, di majelis yang mana para malaikat mengelilinginya, di majelis yang mana orang-orang yang ada di dalamnya dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, di majelis di mana orang-orang di dalamnya ditinggikan derajatnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah terus istiqamahkan kita semua untuk hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali membahas Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik, kita masuk ke bab baru. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk beriman kepada Allah adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap ketetapan Allah, bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bab ini penulis rahimallahu taala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kita wajib bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pahit, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pahit, dan haram tahrim mutasakhat minha, haram kita marah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan yang pahit. Kenapa? Karena li'anna dzalika yunafi kamal tauhid. Karena hal tersebut menafikan kesempurnaan tauhid. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu semua bahwa ketetapan Allah ada yang manis, ada yang pahit, ya. Ada yang nikmat, ada yang tidak. Ketika kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan yang manis, mendapatkan yang nikmat, maka sikap kita adalah apa, Pak? Bersyukur, ya. Sikap kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya kita di atas kenyamanan yang tidak Allah berikan kepada banyak orang, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ternyata ketetapan Allah yang menghampiri kita adalah yang pahit, maka kita harus bersabar. Bersabar artinya tidak marah. Ya, tidak apa? Tidak marah. Bersabar artinya kita menahan diri dari marah, kemudian dari misuh-misuh, ya kalau orang Jawa, mencela atau ya mengungkapkan kata-kata yang apa? Yang keji, menyampaikan nama-nama hewan contohnya, ya, yang menunjukkan tidak bersabar ketika mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pahit. Jadi harus apa? Harus bersabar. Memang tidak mudah, Bapak-bapak sekalian. Memang tidak apa? Tidak mudah ketika seseorang diuji dengan kesulitan terus, ya. Tidak mudah untuk apa? Untuk bersabar gitu, ya. Makanya pahalanya besar. Makanya pahalanya apa? Pahalanya sangat besar. Saking besarnya tidak ada batasnya, Pak. Saking besarnya tidak ada batasnya. Kalau sholat itu, ya kalau kita jamaah, kita tahu 27, ya 27 tingkatannya gitu, ya. Kemudian pahala-pahala yang lain. Nah, kalau sabar itu nggak ada batasnya, Pak.
Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahalanya tanpa hisab, artinya tanpa batas. Subhanallah. Tanpa batas, Pak. Intinya betul-betul luar biasa, saking banyaknya nggak ada batasnya. Kalau seandainya kita dikasih saldo nggak ada batasnya gimana, Pak? Di rekening kita dikasih saldo nggak ada batasnya, cuman harus begini gitu. Ah, intinya kenapa tanpa batas? Karena memang sabar itu berat sekali. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Nah, nanti kita akan baca ya atau kita akan sebutkan. Memang betul berat, tapi ada tips-tipsnya. Ya, tips agar apa? Agar bisa bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Yang pertama adalah meyakini bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah. Ya jelas ya. Ini semua dari Allah. Meskipun ada sebab-sebabnya, tapi ini yang paling intinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak banjir, ya, kayak gempa. Memang kadang-kala kita dapati, oh sebabnya begini-begini, tapi Pak, yang namanya sebab itu kadang nggak mesti ya membuahkan apa? Membuahkan efek. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala betul-betul ya buahkan efeknya itu. Kayak obat kita tahu sebab datangnya kesembuhan. Tapi nggak mesti ketika seseorang minum obat sembuh gitu, nggak mesti. Karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga. Jadi harus yakini bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa jadi karena maksiat yang dilakukan. Bisa jadi. Ya, atau ada hikmah. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa apa? Bisa menerima, bisa bersabar, tidak marah gitu ya. Maka yakini ada hikmah di baliknya. Ada apa? Ada hikmah di balik musibah yang kita dapatkan. Hikmahnya yang pertama, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah adalah bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat. Ingin mengangkat apa? Derajat kita. Karena ada orang-orang yang Allah ingin angkat derajatnya, tapi amalannya biasa saja. Akhirnya apa? Allah kasih musibah kepada dia. Mungkin anaknya meninggal ya, atau istri yang dia cintai meninggal, atau yang lainnya. Rumahnya mungkin kebakaran, harta yang dia kumpulkan qadarullah dicuri orang contohnya. Maka bisa jadi itu karena sebab Allah ingin mengangkat derajat. Karena amalannya biasa aja. Yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa. Dan memang demikian. Allah ingin menghapus dosa orang yang dikenai musibah. Karena Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sering sampaikan hadisnya. Saya rasa semua kita sudah pernah ya mendengarnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibu saibatan aw hamman aw huznan hatta syauka yushaku biha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidak ada seorang muslim pun, baik muslimah, tidak ada seorang muslim pun yang terkena musibah, ya bahkan capek ya di hari tersebut, letih, gundah gulana, ya sedih, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan itu semua menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan apa? Dosa-dosa. Capek, Pak. Capek seseorang karena dia mencari nafkah, karena dia bekerja, itu menggugurkan dosa. Sedih, ya, itu menggugurkan dosa seorang mukmin. Sampai duri yang menusuk dirinya, duri, Pak. Apalagi yang lebih besar dari itu menghapus dosa. Kalau kita ingat atau kalau seseorang dia mengingat ini, maka apa? Maka biidznillah akan lebih besar potensinya untuk bersabar ya, bisa bersabar. Karena kalau seandainya oke berikutnya lah supaya bisa bersabar juga tidak bermanfaat. Seseorang tidak bersabar. Memaki contohnya, mencaci maki, misuh-misuh ya.
atau nyebutin nama-nama hewan ya. Tikus, ya. Kucing gitu ya. Ya, tapi enggak, jarang yang kayak gitu ya, nama itu disebutin. Ya, binatang-binatang. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Kalau rumahnya kebakar, apakah dengan mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu langsung seperti semula lagi? Kan tidak. Enggak ada manfaatnya, Pak. Tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya. Makanya kalau seandainya kita langsung ingat tadi, wah, mungkin Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Allah ingin mengangkat derajat saya. Allah ingin ya saya tinggi di surga nanti. Atau Allah ingin menggantikan dengan yang lebih baik. Bisa jadi seperti itu. Atau Allah ingin kita kembali kepadanya sekaligus ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang, Pak, kalau diingatkan atau dinasehati itu tidak berubah. Tidak apa? Tidak berubah. Berubahnya itu kalau dengan peristiwa yang menyakitkan. Ada orang yang semacam itu. Ada orang yang semacam itu. Dan ini harus kita ingat. Kalau seseorang dia sulit dinasehati dengan ucapan, maka biasanya akan dinasehati dengan apa? Dengan peristiwa. Kalau masih juga nggak benar, nggak kembali, sudah benar-benar keterlaluan gitu ya. Benar-benar keterlaluan. Jadi itu tips supaya seseorang bisa bersabar. Memang tadi ya berat. Nah, kita berusaha memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya terjadi ya semacam tadi yang tidak mengenakan, Pak. Cuman saya sudah pernah sampaikan kalau nggak salah beberapa kali bahkan ketika belum terjadi, Pak, hal-hal yang tidak mengenakan, saran saya jangan minta jadi orang yang sabar, Pak. Saran saya. Kalau tidak terjadi nih, pokoknya hidup santai-santai aja, nyaman-nyaman aja gitu ya. Jangan minta apa? Jadi orang bersabar. Mintanya jadi orang bersyukur. Mintanya jadi orang yang bersyukur aja, Pak. Kenapa? Karena ada riwayat, Pak. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta sabar, maka sama dengan dia minta musibah, Pak. Karena pemberian Allah itu, Pak, enggak ujug-ujug gitu, Pak. Pasti ada biasanya step by step. Seseorang minta sabar, ya udah dikasih. Ujian-ujian yang tidak mengenakan supaya apa? Supaya sabar. Gitu. Enggak bedanya orang pengen bagus badannya, apakah langsung bagus gitu aja? Kan tidak. Dia harus apa? Sakitkan dulu tubuhnya. Kan biasa gitu, Pak ya. Awal-awal nge-gym kalau orang nggak biasa nge-gym apa? Meriang besoknya gitu ya. Ini biasa gitu ya. Ya. Dia sakitkan dulu. Sehingga terus dia latih, akhirnya jadi. Apa yang dia inginkan tercapai. Ah gitu juga. Orang minta sabar, padahal lagi santai-santai hidupnya nyaman aja, ya udah minta bala dia nih. Minta apa? Minta bala. Makanya saran saya kalau lagi normal-normal aja mintanya jadi orang bersyukur aja. Kalau kita minta bersyukur sama dengan kita minta datang ya kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya orang akan bersyukur kalau dapat musibah. Itu tingkat tinggi, Pak. Memang ada tingkatannya ya. Sabar, ridho, bersyukur. Cuman untuk sampai syukur itu banyak orang yang gagal. Ya, wajib aja banyak orang yang gagal apalagi sampai bersyukur. Maka mintanya bersyukur aja. Ya, minta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya ujian enak aja lah ya Allah. Uji saya dengan yang nikmat aja ya Allah, terus bantu saya untuk bersyukur. Ya. Cuman kalau udah terjadi musibah, terus rasanya kita ini kayak nggak kuat, minta sabar ketika itu. Minta dibantu. Karena sabar itu ibadah besar, Pak. Dan kita tidak bisa melakukan ibadah kalau tidak Allah Subhanahu wa taala tolong, maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara-saudara kita yang mereka sedang coba Pak, luar biasa ya, diuji oleh Allah. Rumahnya pada hanyut ya, pada habis, hancur. Kendaraan yang dia
disayangi, hilang, habis hartanya. Yang di Sudan lebih parah lagi, orang disiksa, itu luar biasa, luar biasa. Udah minta sabar kalau begitu. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keadaan yang sekarang ya. Syukur selalu kepada Allah dan minta bantuan agar selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman banyak orang Pak yang tidak berhasil juga. Banyak orang yang tidak berhasil juga ketika diuji dengan bersyukur. Makanya tadi ya saya sampaikan minta tolong sama Allah. Minta jadi orang bersyukur ya. Itu kan bentuk permohonan kepada Allah. Dikasih nikmat, minta agar kita menjadi orang yang bersyukur. Karena banyak orang yang tidak sukses. Banyak orang yang tidak sukses. Sebagaimana banyak orang juga tidak sukses ketika diuji dengan musibah. Enggak sedikit. Baik. Makanya sebagian ulama dahulu mengatakan kita diuji dengan kesabaran, kita berhasil. Tapi ketika kita diuji dengan kenikmatan, banyak yang apa? Yang tidak berhasil. Tapi di zaman sekarang, Pak, kalau di zaman kita sekarang diuji dengan hal yang tidak mengenakan, banyak yang gagal ya, Pak. Banyak yang gagal. Diuji kesulitan malah datang ke dukun. Diuji kesulitan malah jual diri. Ya, diuji kesulitan malah apa? Terjun ke hal-hal yang haram. Itu gagal. Merampok, maling dan yang semacam. Diuji dengan kenikmatan, lupa juga ya pada yang memberikan nikmat, digunakan untuk hal-hal yang haram dan seterusnya, subhanallah. Makanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penulis membawakan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani fin nas huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang merupakan kekufuran. Maksudnya dosa besar, kufur di sini dosa besar yang ada di tengah-tengah manusia. Maksudnya akan terus ada di tengah-tengah manusia ini. Ada dua perkara termasuk dosa besar yang akan terus ada di tengah-tengah manusia. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab. Yang pertama adalah mencela nasab. Kemudian waniyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi mayat. Yang pertama mencela nasab. Ini akan ada terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan dosa besar. Dosa besar. Ada orang contohnya lagi bercanda terus apa? Nyebut nama bapak. Bapak lu bego gitu. Bapak lu lihat. Jadi dia mencela nasab. Banyak orang semacam ini, Pak. Ini kebodohan. Sebagian orang ketika manggil kawannya dengan nama bapaknya. Budi, padahal bukan Budi nama dia. Itu nama bapaknya. Ini enggak boleh, Pak. Ini kebodohan wallahi. Yang musibahnya lagi itu juga jawab. Joko ini bukan Joko namanya sebenarnya. Nama bapaknya. Ini termasuk kebodohan yang luar biasa ya. Karena enggak sampai di situ, kadang seterusnya. Sampai nenek moyang ente begini. Nah, ini mencela nasab. Ini enggak boleh. Ya tidak apa? Tidak diperbolehkan dan ini termasuk dosa besar. Baik, kemudian waniyahah 'alal mayyit, yaitu meratapi mayit. Artinya seorang teriak-teriak, ini biasanya perempuan. Ya, perempuan biasanya ketika ada suaminya contohnya meninggal atau anaknya, dia teriak-teriak menunjukkan apa?
dia tidak sabar ya. Dia marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menangis dilarang, tidak, Pak. Menangis boleh. Nabi SAW ketika Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Sampai ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Heran kok Rasulullah nangis gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini rahmat, ini bentuk kasih sayang. Ya, ini bentuk kasih sayang, cuman kita tidak berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis boleh asal apa? Asal jangan teriak-teriak. Jangan apa? Jangan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada hikmah semuanya. Di balik kejadian yang terjadi pada hidup kita, itu ada hikmahnya. Kita ketahui atau tidak hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Bisa jadi itu peringatan, bisa jadi ya tadi, kalau seseorang dia jauh dari Allah, bisa jadi itu peringatan dari Allah agar dekat, atau bisa jadi yang lain, ampuni dosanya, dia tinggikan derajatnya. Jadi sekali lagi menangis boleh, tidak masalah. Yang penting tidak berucap kata-kata yang menunjukkan tidak sabar. Biasanya perempuan itu teriak-teriak, melengking suaranya kadang-kadang. Ya, ada yang seperti itu. Ini tidak diperbolehkan, haram. Dan biasanya kalau dinasehati malah tambah marah gitu ya. Ya, kita cuma bisa nasihatin. Jadi ini hukumnya. Ini hukumnya. Nangis silahkan nangis, ya. Sedih silahkan sedih. Ya, enggak boleh. Enggak boleh kita larang. Biarin, dia menangis, biarkan. Kita ingatkan, oke, silahkan nangis, tapi apa? Jangan teriak-teriak, jaga ucapan. Ini sebagai bahan untuk kita menasehati orang-orang yang mungkin kehilangan ya, orang yang dia cintai. Giliran mati aja ditangisin, giliran hidup tidak apa? Tidak diperlakukan dengan baik. Nah, ini kacau. Banyak orang semacam ini, Pak. Banyak orang semacam ini. Makanya selagi ada ya, kalau memang kita sayang kepada seseorang, selagi ada jaga dia. Ya, jaga dia, bahagiakan dia, sayangi dia, bimbing dia. Nah, ini. Kalau udah nggak sayang, kembalikan ke orang tuanya gitu. Jangan siksa dia, jangan gantung dia. Nah, ini kalau pasangan ya. Kalau anak ya itu tadi jaga dan seterusnya. Wallahi Pak, ini nasihat ya buat kita semua. Baik, berikutnya penulis membawakan hadis juga dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyum wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami. Maksudnya bukan termasuk di atas petunjuk kami. Ini bukan berarti orang kafir gitu ya, enggak. Seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij, ya ISIS dan kawan-kawannya. Dan mereka berarti orang kafir karena bukan golongan Nabi. Enggak. Para ulama kita, pakar hadis, mereka jelaskan bahwa maksud laisa minna bukan golongan kami, artinya dia tidak di atas petunjuk kami. Dia melanggar gitu. Bukan berarti kafir, enggak. Siapa orang-orang ini yang melakukan dosa ini, melanggar? Yaitu man darabal khudud. Orang yang memukul pipi. Ya, memukul apa? Memukul pipi, menampar-nampar pipi. Ini yang pertama nih di hadis ini. Karena apa? Karena ada musibah. Karena ada musibah. Dan umum ya sebenarnya. Ini memang hadisnya terkait dengan musibah. Karena sebagian orang Pak ketika ada musibah ya meratap, dia memukul-mukul. Apakah hanya pipi? Enggak, semuanya. Nah, ada orang kalau orang-orang Syiah contohnya. Mereka meratapi kematian Husain, dia apa? Acting intinya memukul-mukul diri sebagai bentuk meratapi. Ini haram. Ya mereka bukan muslim juga sih. Ya.
Para ulama sampai berselisih mereka itu muslim apa bukan. Sampai ada orang yang bertanya kepada salah seorang ulama, mereka muslim apakah mereka itu murtad? Kata ulama ini kapan mereka masuk Islamnya? Karena mereka klaim saja. Al-Quran mereka beda dengan Al-Quran kita. Al-Quran Fatimiyah. 3 kali lipat dari Al-Quran kita. Kemudian mereka mencela istri Nabi yang sudah Allah kafirkan orang-orang yang mencelanya. Mereka mencela Abu Bakar, Umar dan banyak sahabat kecuali segelintir sahabat. Mereka caci maki malaikat Jibril. Subhanallah, malaikat Jibril juga kena, Pak. Katanya salah alamat ngasih wahyu. Harusnya ke Ali malah ke Nabi. Kacau. Banyak sekali kemungkaran-kemungkarannya. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini Syiah sudah mulai merajalela di Indonesia ya. Sudah terang-terangan Pak. Di media-media mereka sudah terang-terang. Hati-hati. Ya ciri-cirinya kalau ibadah gini. Sambil meratap-meratap ya. Teriak-teriak, Husain ya Husain. Yang dipanggil bukan Allah. Mintanya bukan kepada Allah. Mintanya ke Husain. Minta kepada selain Allah. Naudzubillah. Makanya ya kata ulama tadi ini kapan masuk Islam mereka? Mereka menyembah Husain. Subhanallah. Naudzubillah. Jadi dilarang memukul apa? Memukul pipi, memukul wajah nih. Dilarang di dalam agama Islam. Kecuali ya sedang perang ya. Kecuali sedang apa? Perang di medan perang, pertempuran antara muslim dengan kafir. Ingat di medan perang, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak di medan perang, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Atau ketika kita sedang apa membela diri kita karena kita diganggu, dibegal contohnya, maka enggak masalah. Maka tidak masalah. Pukul rahangnya contohnya. Maka tidak masalah. Tapi selain itu enggak. Ayo Pak, kalau mukul enggak boleh. Kalau kita marah sama istri pun enggak boleh. Sampai mukul apa? Mukul pipi itu haram, termasuk dosa besar. Ini banyak suami yang subhanallah ketika marah dia pukul istrinya, tonjok istrinya. Subhanallah. Enggak boleh. Nasihati. Kemudian apa? Enggak dengar juga pisah ranjang. Ingat pisah ranjang bukan pisah rumah. Dia enggak tidur bareng. Kalau istri solehah, istri yang dia benar gitu ya, karena diperlakukan benar oleh suaminya. Ketika suaminya enggak mau tidur bersama, udah enggak betah dia, Pak. Enggak betah. Aduh, suami saya. Tapi kalau perlakuan suaminya enggak benar ke dia, cuek bebek gitu ya, cuma apa yang kurang bagus lah perlakuannya. Begitu bisa ranjang, ya kuat sampai berapa lama? Nanti malah ditantang. Malah apa? Malah ditantang. Baru setelah itu kalau memang tetap juga pukul. Pukul pun tidak apa? Tidak meninggalkan bekas luka. Pukul tangannya sebenarnya ininya. Itu udah sakit sekali bagi wanita. Menunjukkan bahwa kita marah kepada dia. Jadi, makanya usahakan kita bagus Pak, akhlak kita ke istri ya. Perlakuan kita ke istri bagus, kita romantis ya, pokoknya indah muamalahnya. Jadi kalau kita marah, dia takut. Takut kalau dia berpisah dengan kita. Kalau kita nggak gitu, ya selesai. Malah dia minta cerai, gue malah alhamdulillah. Ya, nggak usah nanti sekarang ya ceraikan saya. Gitu. Jadi tidak boleh. Makanya dari sini kata para ulama kita haram. Tinju itu haram dalam Islam. Ya. Tinju itu haram dalam agama Islam. Ini fatwa para ulama kita. Sekalipun muslim ya yang memainkan yang enggak menjadi halal ya. Karena sebagian orang ini terkecoh. Kalau muslim melawan kafir enggak apa-apa gitu. Enggak. Ya. Kalau di medan perang na'am. Perang nih muslim dan kafir. Nah. Tapi kalau ini enggak perang enggak apa dibuat-buat sendiri ya. Tanding di apa tuh namanya? Kan di ring gitu ya. Ini enggak.
diharamkan oleh agama Islam. Baik. Kemudian wasyaqqal juyub, dan termasuk dosa besar tidak di atas petunjuk Nabi adalah merobek-robek kerah yang baju, merobek kantong. Ya, karena apa? Karena meratap tadi, karena nggak terima dengan ketetapan Allah, kan ada orang itu. Malah nyobek-nyobek. Baik. Dan beragam lah, mukul semua dipukul ya, lemari dibanting apa. Nah, ini masuk ke dalam kategori ini. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan berseru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seruan apa? Atau teriakan-teriakan jahiliyah ini. Teriakan jahiliyah ya yang menimbulkan permusuhan, menimbulkan kegaduhan. Kemudian kata-kata kotor, ini termasuk seruan-seruan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang intinya ini menunjukkan tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa terus, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati. Kemudian berikutnya hadis itu benar kan Pak Jam? Benar ya? Baik. Masih kuat Pak? Oke, saya kuat ya. Kayaknya beda ini hawanya nih. Baik. Mikrofonnya berat nih Mas. Oke, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya musibah, bala. Ya, jelas. Semakin besar musibah, maka semakin besar pahalanya kalau sabar. Kalau apa? Kalau bersabar. Kemudian Allah katakan, wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Nah ini Pak. Ini sebagai penguat juga. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Makanya saya pernah sampaikan, ujian, sesuatu yang tidak mengenakan, memang betul, di antara sebabnya adalah dosa. Tapi itu bukan satu-satunya. Ini saya sampaikan agar tidak husnudzon, agar tidak suudzon. Nanti gimana Rasulullah? Gimana orang-orang yang alim dan semacamnya? Maka kita katakan ada sebab lain. Ada sebab yang lain, yaitu apa? Allah cinta. Kata Nabi di sini, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah uji dia. Allah kasih bala kepada dia. Ya, jelas Pak ya. Jadi jangan suudzon. Baik. Jangan nanti kalau ada orang diuji, ustaz atau diuji, wah ini ya jangan-jangan ini dosanya. Enggak mesti. Tidak mesti. Baik. Kemudian faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Namun barang siapa yang marah terhadap bala yang Allah berikan, maka falahu sukh, maka dia pun akan mendapatkan apa? Marah atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, rugi Pak. Makanya kita sampaikan tadi. Tips agar apa? Seseorang dia bisa bersabar. Wah, ini ujian dari Allah. Ini bisa jadi mengangkat derajat, ini bisa jadi bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kepada seorang hamba. Tapi ingat Pak ya, bala itu tidak selalu kesulitan. Ingat, bala itu tidak selalu kesulitan. Musibah itu tidak selalu yang tidak mengenakan. Yang nikmat-nikmat pun itu ujian. Itu ujian. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Fajr itu Pak. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu. Lihat bahasanya, mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu
Apa? Fayaqul akram. Adapun seseorang yang Allah kasih bala, Allah muliakan dia, akramahu, Allah muliakan dia, Allah kasih nikmat ke dia, dia mengatakan, oh Allah memuliakan saya. Padahal enggak gitu. Jadi nikmat itu bala juga kata Allah. Istilahnya kan ibtila, Allah katakan di situ. Cuman yang dimaksud di sini adalah yang tidak mengenakan. Yang tidak mengenakan. Baik. Sehingga kita ingat terus ini supaya apa? Supaya kita bisa bersama. Baik, hadis terakhir di bab ini, Pak. Kita selesaikan ya. Habis ini sudah selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Wa idza arada Allahu bi'abdihi asy-syarr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, ini di antara bentuknya, Pak. Di antara bentuknya ya. Allah inginkan kebaikan seseorang. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka ajjalalahul 'uqubah fid dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia untuk dia. Untuk apa? Untuk dia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, maka Allah biarkan, ya dia dengan dosanya Allah biarkan, dan dia enggak bertobat kepada Allah. Akhirnya apa? Allah berikan balasannya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi kadang kala, Pak, hukuman yang Allah berikan itu adalah bentuk kebaikan untuk hambanya ya. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Kebaikannya dari sisi apa? Tadi sudah kita sebutkan. Dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan. Karena musibah itu mengangkat derajat. Asal dia sabar, Pak ya. Asal dia bersabar. Maka itu kebaikan untuk dia. Baik, kalau seandainya dia enggak bersabar, ya, dia melakukan dosa, terus dikasih hukuman, dia enggak bersabar lagi. Ya udah, musibah di atas musibah, keburukan di atas keburukan. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti ketika kita melakukan maksiat, kita minta udah disegerakan aja ya Allah hukumannya, enggak. Enggak gitu pemahamannya. Kan Allah inginkan kebaikan katanya, enggak gitu. Enggak gitu. Yang benar adalah kalau kita melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Agar apa? Agar Allah maafkan. Sehingga tidak dihukum di dunia dan tidak dihukum di akhirat. Dan kesalahan kita itu dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Ini Pak dahsyatnya kalau kita bertobat kepada Allah. Jadi bukan malah udah ya Allah hukum saja saya di dunia, jangan di akhirat. Enggak sanggup, Pak, enggak sanggup. Makanya ada di Sahih Bukhari, seorang sahabat dia sakit sampai kurus kering sekali, Pak. Sangat kurus kering dia. Nabi datang. Nabi heran nih sama sahabatnya. Terus Nabi tanya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau minta nih? Kemudian dia mengatakan, dia minta agar disegerakan hukumannya di dunia saja, enggak di akhirat. Akhirnya Nabi SAW mengingatkan, lebih baik minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta hukuman. Jangan minta hukuman. Jadi jangan nunggu hukuman datang, udah bertaubat kepada Allah, melakukan maksiat, berhenti, menyesal, berusaha tidak mengulangi lagi, minta ampun sama Allah. Itu yang terbaik. Dan tadi Pak ya, seseorang melakukan dosa terus bertobat, ajib sekali Pak. Jadi dosanya itu kan dosa, dia bertobat, Allah rubah menjadi kebaikan. Allah rubah menjadi kebaikan yang Allah siapkan untuk dia di akhirat nanti. Itu luar biasa Pak. Makanya harus bertobat Pak. Kita harus bertobat terus. Orang contohnya Pak, dia puluhan tahun melakukan maksiat,
dia meninggalkan sholat, dia berzina, dia bahkan mungkin membunuh atau apapun lah maksudnya. Terus di suatu waktu dia hancur hatinya. Dia menyesal karena telah memaksiati Rabbnya. Dia ingin kembali kepada Allah, akhirnya terucap, "Ya Allah, hamba zalim, ya Allah, ampuni hamba." Dia betul-betul serius ingin ridho Allah, dia serius ingin ampunan Allah, dia takut diazab, maka seluruh dosa yang dia lakukan, semuanya Pak, tanpa terkecuali sedikit pun Allah rubah jadi kebaikan. Bayangkan Pak, enggak cuma diputihkan Pak. Ya orang kalau didenda itu enggak cuma diputihkan, tapi diganti. Dikasih apa? Dikasih ganti. Ada orang contohnya mendapatkan didenda 100 M lah, contoh aja lah. 100 M. Dia denda. Kemudian diputihkan ketika dia minta maaf enggak diputihkan. Itu enggak cuma gitu. Tapi dia diberi. Kalau dia minta maaf, dia diberi juga sebesar denda tersebut. Nah, begitu juga orang yang bertobat. Dosanya itu berubah kok. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka mereka ini adalah orang-orang yang keburukannya dirubah oleh Allah menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Makanya sangat rugi sekali orang yang tidak bertobat dari dosanya. Ini bukan berarti memotivasi kita untuk bermaksiat kemudian bertobat supaya banyak ntar ya. Supaya banyak gitu kebaikan yang enggak gitu. Ini ajakan bagi mereka-mereka yang qadarullah imannya lemah kemudian jatuh kepada dosa. Ya, jadi demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita terkait dengan bab minal iman billah wa sabr ala aqdarillah, termasuk beriman kepada Allah adalah bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya demikianlah Pak kalau baca kitab ya. Monoton itu. Gitu, baca kitab. Makanya di kalangan umum itu enggak begitu sreg kalau bahas kitab umumnya gitu ya. Kenapa? Karena seperti itu. Tapi bagi yang betul-betul ingin punya kerangka yang kokoh dalam keilmuan, bagus ya. Belajar kitab itu bagus sekali. Apalagi kalau seandainya ya dibaca juga, diulang lagi gitu ya, dihafalkan itu bagus sekali. Makanya metode seperti ini biasanya di pondok-pondok ya. Di pondok atau di umum tapi daurah bahasa kitab. Bahasnya apa? Bahasnya kitab. Dan alhamdulillahnya ya kita untuk hiburannya ada undangan ustadz dari luar untuk tematik gitu ya, itu bagus sih untuk untuk refreshing lah, untuk refreshing. Karena kita umumnya bahas kitab terus, kitab fikih, kemudian kitab akidah, ya. Dan saran saya Pak, kita berusaha terus ya bahas kitab. Saran saya pun bapak-bapak kalau seandainya lihat di YouTube, cari yang yang bahas kitab. Kenapa? Karena itu yang membuat kita kokoh. Itu yang membuat kita itu keilmuannya lebih mendalam. Lebih mendalam. Itu saran saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah uji kita dengan kenikmatan-kenikmatan saja. Yang pastinya enggak mungkin ya nikmat terus, pasti adalah ya kesulitannya, tapi kita berharap lebih banyak kenikmatannya dan kita ditolong oleh Allah menjadi orang yang bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.